Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Mince Friska malam ini. Sesuai janji ya, Mince udah ngajakin Kak Giring sama Mas Giring aja kita panggil ya, Mas Giring sama Mbak Cynthia nanti buat sharing-sharing seputar investasi saham, terutama pengalaman teman-teman, pengalaman Mas Giring dan Mbak Cynthia itu sendiri. Ini sangat menginspirasi banget ya, salah satu pasangan selebritas yang kita tahu ya. Fansnya Mas Giring juga pasti banyak nih di sini ya. Nanti kita kulik banyak deh. Kita ajak dulu, kita ajak dulu ya Mbak Cynthia sebentar. Kita invite dulu Mbak Cynthia. Oke, sebenarnya Mbak Cynthia belum join. Semoga hari ini udah banyak yang cuan ya. Beberapa hari kan market udah rally, jadi selamat menikmati cuan buat yang udah taking profit. Buat yang belum, semoga masih sabar menjadi seorang investor ya. Kalau trader kemungkinan kebanyakan udah profit taking sih kayaknya. Yang baru-baru follow mungkin baru tahu ya, Mince-nya ini ya inilah Mince. Mince ngerti saham. I'm mom ya. Nah ini Mas Giring dan Mbak Cynthia. Kita sedang invite keduanya. Mana nih? Kita ngobrol seru ya. Waiting for Mbak Cynthia. Hai. Hai Mbak. Hai Mbak Apa Cynthia. kabar? Aku senang banget. Aku senang banget pagi akhirnya aku lah ya akhirnya Mbak. Aku ngikutin nge-follow ngerti saham dari kapan tahu. Terus sekarang terima kasih banyak udah dikasih kesempatan buat collab join live bareng. Iya. Bentar ya. Kenapa? Ada artis yang udah melek saham tuh, jujur aku wow, itu amazing banget sih. Makanya ini sangat menginspirasi nih, bisa jadi cerita ke teman-teman nanti ngerti saham. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, semenjak pandemi baik kan ya? Alhamdulillah banget ya Mbak ya, cering lagi hijau banget ini sekarang ya. Jadi ya senang sih Mbak. Sebentar ya Mas Giringnya. Ya. Nih baru habis siap-siap. Kita tadi cepet-cepet makan malam gitu. Waduh. Ini nggak ganggu jam makan malam kan ya? Enggak sama sekali, udah selesai kok kita makan malamnya. Iya. Hai. Hai. Izin belajar terus ya. Izin belajar sama Mbak. Aku juga masih belajar kok Mas. Kita sama-sama belajar. Sama ya. Karena kalau belajar saham tuh nggak ada habisnya Mbak ya. Iya. Nah ini nanti kita 30 menit ke depan ngobrol santai aja ya Mas Giring, Mbak Cynthia, karena ini seru banget dan iya dong. Aku pribadi belum. Kok cuma 30 menit bukannya 1 jam Mbak? Oh masa bukannya 1 jam? Apa-apa. 1 jam aja. 1 jam seru Mbak. Kurang nanti kalau 30 menit. Enggak. Weekdays. Weekdays aman Mbak, kalau weekdays. Tapi kalau mau 1 jam it's okay, gak masalah Mbak. Nah ini 1 jam. Aku mau ngulik dulu nih, karena jujur aku pribadi, aku yang kepo banget soalnya ke Mas Giring sama Mbak Cynthia, karena ini sepasang ya, couple, dan udah melek saham, yang satu lebih dominan investor, dan yang satu kata Mas Giring lebih dominan trader, itu sangat menarik untuk kita kulik dan kepoin. Karena jujur sama Mbak Cynthia, sama Mbak kita sebenarnya ya, mana investor mana trader itu kayaknya lebih ke investor tuh yang cowok, kalau trader biasanya tuh yang ya kayak kita mama gitu. Cewek, iya benar. Soalnya katanya gimana sih? Oh, sinyalnya Mbak Cynthia sepertinya. Gojek nelfon, Gojek nelpon. Oh, pantas. Aduh. Zidan. Di awal Dan. udah pada tahu juga, tapi banyak yang belum tahu nih, yang pada kepo tuh kebanyakan nanyain sebenarnya Mas Giring sama Mbak Cynthia tuh dari kapan sih mulai kenal saham dan akhirnya mulai berani terjun jadi investor. Itu kan pasti beda. Kayaknya Mas Giring lebih dulu ya, baru kan Mbak Cynthia. Mas Giring awalnya Mas Giring tuh dari sebelum kenal sama aku malah udah mulai invest. Tapi awalnya itu
memang di reksadana. Jadi dia invest di reksadana untuk banyak tujuannya dulu ya. Mungkin untuk menikah gitu. Buat menikah, terus buat masa depan lah. Dia bener-bener dia siapin banget dari zamannya dia bujang tuh dulu. Terus karena tahun berapa sayang? 2008, 2007. Oh no, it was 2006 maybe 6, 7. 2006, 2007. Tapi reksadana Mbak. Reksadana tapi melewati krisis 2008 ya. Iya. Jadi waktu itu kan ibu saya stres Mbak. Bayangin kan kehidupan rockstar kan, foya-foya, party, bayarin teman-teman ke Bali. Terus kalau kalau pulang ke rumah nggak belanja tuh rasanya nggak dibukain pintu gitu kan. Iya kan. Terus akhirnya ibu saya stres, terus ibu saya bilang, kamu ngobrol deh sama financial advisor deh. Ada ketemu financial advisor, habis itu dijelasin mengenai investment, mengenai reksadana dan lainnya. Dan mulai nanya tuh tentang saham-saham tuh apa sih, gimana sih gitu kan. Saya mumpung sama banyak lagi nonton dan pengen ngerti saham. Ya waktu itu kalau boleh jujur saham pertama yang saya beli tuh ini Krakatau Steel waktu lagi IPO. Saya sosok aja beli gitu kan. Ternyata ya kan sahamnya juga nggak kemana-mana ya gitu kan. Akhirnya ya udah mendek aja, dari situ agak trauma dikit nih, mana nih nggak kemana-mana gitu kan. Dan waktu itu memang fokusnya ke reksadana. Alhamdulillah sih udah reksadana sendiri waktu itu buat bayar gedung pernikahan, buat DP rumah gitu. Dan nah habis itu baru mulai apa namanya, dan sering diundang kan gara-gara saya waktu itu cerita gini, waktu dia lagi hamil Aisyah, kita ikut investment class di Bursa Efek. Ya, ada kelas investasi. Jadi aku hamil gede gitu sama dia berdua, masuk aja gitu, kucuk pengen belajar banget. Jadi pas aku hamil Aisyah, itu anak kedua aku tuh ngidamnya tuh investasi. Jadi aku benar-benar belajar sendiri, baca buku gitu. Jadi ya udah seru sih waktu itu ya. Nah terus akhirnya dari situ mulailah terpapar bahwa ternyata Giring sama Cynthia suka investment. Nah dari situ teman-teman dari Bursa Efek Indonesia sering undang saya untuk jadi pembicara di kampus-kampus. Nah suatu saat itu sharing sama Lo Keng Hong. Bayang nggak sama Lo Keng Hong, iya kan? Waduh itu udah biang kladinya tuh kayak biang kladinya. Nah sama Lo Keng Hong, wah saya diketawain Mbak sama Lo Keng Hong. Wah pokoknya apa gitu-gituin. Ini saya bisa saking seringnya diceng-cengin sama Lo Keng Hong tuh, dia sering ngomong gini, kamu tuh belum apa-apa, saya ini udah nggak usah kerja lagi, hidup dari dividen. Gitu kan. Saya ini udah bukan miliuner, saya ini triliuner. Saya sebagai anak muda jiwanya panas tuh, wah gila ini. Tapi di situ bukan panas saya pengen saingan, tapi di panas saya pengen belajar. Kayaknya saya mulai membaca tentang Warren Buffett dan yang lainnya. Tapi benar-benar sebetulnya ngebuka mata kita terhadap trading dan yang lain. Suatu hari karena saya sering ikut sebentar, sebenarnya sinyalnya. Sebenarnya sinyalnya Mbak Cynthia nih kayaknya. Mbak, maaf ya. Ganti It's wifi. It's okay. Nah, terus akhirnya dimasukin grup, ya kan, dimasukin grup. Nah di situ kan, wah beli ini. Tiba-tiba ada satu orang lagi ngobrol diskusi berdua gitu. Terus habis itu dia ngomong, weh bos, cuan nih bos. Iya di nih, grup WA di ya, grup Mbak? di grup Telegram. Grup Telegram. Wah cuan nih. Beli apa nih? Beli ini Hermes aja sama Louis Vuitton. Sama Louis Vuitton gitu kan. Terus
saya japri dong orangnya langsung kan. Ternyata ibu-ibu Mbak, ibu-ibu kan. Terus Mbak, saya mau dong belajar. Terus ternyata ngomong, saya tuh sering ketemu kamu kalau lagi di rumah sakit ini sama di PIM katanya. Sering lihat kamu, cuman kamu artis, saya nggak mau nyapa, saya malu gitu. Yaudah Mbak, saya mau belajar. Ya udah, kenalin deh. Akhirnya kita belajar lah sama namanya Mbak Dandit ini. Oke, namanya Ibu Cuan nih, kita namanya Ibu Cuan gitu ya. Sama si Ibu Cuan ini kita belajar, dan saya memutuskan bahwa memang saya ingin menjadi long term investor. Jadi saya akan taruh di saham-saham yang perusahaannya yang saya mengerti dan long term dan blue chip. Dan Cynthia sekarang adalah yang jam 9 pagi ding 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 ding. Wah, ini kayaknya udah mau trading nih. Tapi Mbak, hasilnya dia setiap hari itu selalu kayak malam buka laptop, dan dia catetin lagi semua saham-sahamnya, performance saham tiap hari. Dia lagi lihat mana yang kira-kira bakal naik, mana yang lagi datar. Dan akhirnya saya tadi, saya jujur, ini udah jago banget. Saya ngomong tadi, ini baru tadi pagi loh Mbak, baru tadi pagi. Yang ini BRI naik banget nih. Kira-kira gimana nih? Udah yang jual cuannya aja. Ya udah saya jual cuannya aja. Bener Mbak. Saya jual begitu opening, saya jual cuannya, saya langsung untung 5,8%, dan langsung saya beli lagi ke ICBP hari ini gitu. Jadi enggak. Aku juga masih belajar. Kalau dia nyombong. Kemarin aku udah untung berapa puluh juta. Wih, sombong. Sombong. Jangan dengerin. Gak apa-apa. Di sini kita belakang aja, gak apa-apa. Ini emang komennya dimatiin ya Mbak? Iya, komennya kita matiin biar wajah cantiknya kelihatan Mbak Cynthia. Kirain tadi bakalan ada kita bisa sharing-sharing. Terus sih. Setelah sharing kita open komennya kok buat mereka Oke. yang nanya. Ini di save kan Mbak? Aku bangga loh diundang sama Ngerti Saham loh, mau aku share. Saya fansnya lagunya Mas Giring dulu. Terima kasih. Terima kasih. Zaman kuliah lah ditemani lagu-lagu Mas Giring pokoknya. Waduh, terima kasih Mbak, makasih. Oke, tapi Mas Giring, ini Mas Giring kan udah lebih dulu dari Mbak Cynthia. Mbak Cynthia sendiri dari berapa tahun yang lalu atau bahkan mungkin ini baru mulai? 2017 sih Mbak. 2017, iya. Udah lama Nah juga itu ya. setelah kenal sama Ibu Cuan. Kita nggak boleh nyebut nama. Ibu Cuan. Ibu Cuan. 2017. Terus mulai intens belajar karena kita sesama emak-emak ya, saling masakan juga lah. Iya. Trader. Itu kapan Mbak mulai intens belajar trading? 2017 mulai intens, iya. Dan sekarang bener-bener intens lagi. Dulu kan kayak masih buka saham seminggu 3 kali lah, 2 kali. Sekarang like every time, setiap pasar buka, aku tuh bikin alarm pasar buka, istirahat. Pasar pembukaan yang kedua udah mau tutup, aku buka alarm terus Mbak. Jadi aku pasang. Terus ya menyenangkan aja sih, jadi mulai belajar memahami pasar gitu kan. Dan gila banget sih sekarang tuh kayak aku ngerasa ini kapan lagi gitu kan, tiba-tiba harganya blek. Aku sempet beli di Batam waktu itu BRI. Jadi kayak seneng aja gitu loh bisa menghasilkan uang dari situ gitu loh. Jadi kayak istilahnya kata si Ibu Cuanku tuh kita ngopi cuan, tidur cuan gitu. Iya. Gak mesti kemana-mana, modal jempol aja gitu kan. Bener kata Pak Lokeng Hong tadi ya Mas Giring ya. Tapi sambil tidur aja kita bisa menghasilkan cuan. Iya, exactly. Aduh. Ibaratnya itu gak harus Mas Giring sambil ngeband, itu tidur aja juga bisa cuan kok. Bisa. Gitu Mbak. Pokoknya goalnya 5 tahun lagi udah istri saya tiap hari trading, saya tinggal transfer aja ya modalnya buat beli. Ya Mas Giring yang ini deh, injekin modal aja terus. Iya. Kan biasanya Mbak tiap tahun minta hadiahnya, yang beli tas Chanel, yang beli tas LV. Baru kali ini yang nanti hadiah ulang tahunnya beliin ini saham aja yang saham ya. tas Chanel gitu. Sama juga bohong Mbak. Tapi kan itu bisa aku lipat gandakan. Bisa dapat tulang. Bener. Tapi biasanya emang gitu Mbak, teman-teman
teman-temanku yang cewek pun ketika udah tahu saham, ketika mereka mungkin lagi ulang tahun atau anniversary itu mereka lebih minta kadonya kado saham yang bisa tumbuh gitu daripada banget Mbak, banget. Dan iya, bener-bener, dan itu baru kebukanya malah justru pas pandemi ini. Jadi kayak mungkin kebanyakan di rumah, jadi iya, makin di rumah ini kita makin ngerasa ya ampun, kemarin banyak banget ngeluarin hal-hal uang, pengeluaran tuh yang sebenarnya nggak kita butuh-butuhin banget gitu kan. Dan untuk mengganti uang untuk yang beli macam-macam lah, baju lah, inilah itulah bisa kita tabung, terus kita bisa invest di saham sekarang gitu. Jadi bisa disimpulin bener nggak sih kalau investasi saham itu ribet menurut pengalaman? Enggak sih, simple sih. Tunggu, bisa jawab nih. Oke. Kalau Cynthia, karena dia ingin mendalami trading dan investment long term, menurut saya memang butuh belajar terus dan menerus. Dan itu I think sampai kita tua pasti kita harus belajar mengenai baca laporan keuangan, habis itu melihat diagram yang lainnya. Tapi kadang-kadang jangan sampai kita nakutin buat mereka yang baru mau mulai. Kalau saya selalu bilang, kagak ribet, gampang, udah naruh di udah jadi. Asal kita benar-benar rajin membaca saham-saham yang blue chip, dan juga yang untuk starter kita selalu ngomong seperti itu Mbak, buat orang-orang yang benar-benar nanya saham gimana sih? Udah lo Google aja blue chip, udah lo cek aja gitu. Dan misalnya harganya ini udah pasti 10 tahun, 15 tahun lagi bakal naik gitu kan. Jadi memang kalau memang apapun ya, kalau menurut saya juga nyanyi juga kan gampang. Kita nyanyi mah tinggal nyanyi aja bisa gitu. Nyanyi di karaoke, nyanyi di kawinan orang pakai organ tunggal. Ya nyanyi mah nyanyi aja. Tapi kalau kita ingin menjadi professional singer, itu kan butuh dedikasi, latihan dan lain. I think it's actually the same. Kalau memang mau belajar saham dan ingin benar-benar jadi ahlinya seperti Mbak, ngomong saya belum kenalan ya. Namanya Mbak siapa Mbak? Dari tadi kita udah ngobrol kan kenalan. Saya Friska, biasa dipanggil Mince. Mince, oke. Mbak Friska berarti nulis kemarin itu ya, yang bukunya kan? Tuh kan aku udah baca loh Mbak. Aku langsung kayak semakin mengerti dan mendalami. Aku senang banget sama bahasanya, ngerti saham. Itu bener simple dan mudah dimengerti banget buat kita pemula. Nah makanya kalau Mbak Mince kan udah latihan terus pasti bisa jadi ahli. Jadi menurut saya sih saham tuh sama aja kayak gitu. Apapun yang kita lakukan, misalnya itu hobi, tapi misalnya kita bisa gelutin, dan bisa ngasilin uang, ya kita butuh waktu untuk effort besar untuk bisa jadi ahli di situ sih. Setuju banget kalau ini, karena aku pribadi pun mulai dari 2010 lebih awal Mas Giring ternyata daripada aku. aku udah nggak ngerasain krisis 2008 ya, kalau Mas Giring udah sempet ngerasain gitu. Tapi memang faktanya bener yang Mas Giring bilang, belajar itu kayaknya harus terus sih, walaupun udah lama di industri ini tetap harus belajar. Seperti Pak Lo Keng Hong lah, kita Warren Buffett-nya Indonesia, kita nyontohnya tuh beliau lah pokoknya. Iya benar sih. Terus Mas Giring sama Mbak Cynthia boleh kepo dikit nggak sih, pernah dapet untung berapa persen paling banyak dari selama investasi di saham ini? Persentasenya aja. Aku itu dulu beli BCA di 15.000. Sampai berapa tuh kemarin kan? Tapi sempat aku karena mulai pandemik kemarin sempat, walaupun udah cuan, tapi aku udah mulai tahu kan nih bakal jeblok. Jadi sempat aku jualin untuk modal aku cash beli di bottom lagi gitu. Jadi udah sampai berapa ya? 80% deh. Kayaknya ada beberapa yang udah 80%, tapi itu buat yang long term investment dan pastinya blue chip ya. Itu aku udah bener kayak ngerasa di situ cuman ngeliat portofolio cuma senyum. Terus gak berani diapa-apain. Pagi kita tuh nyuapin anak sambil semangat aja ya. Iya, semangat banget. Nyuapin suami juga sambil semangat ya. Kalau aku mungkin aku nggak tahu udah berapa persen, cuman waktu itu aku beli BRI sebelum 2008. Terus waktu lagi krisis turun, saya beli lagi, saya top up lagi. Terus abis itu udah stock split,
saya beli lagi, Wow. terus habis itu sekarang lagi turun, saya beli lagi. Ini rajin banget top up. Benar-benar kayak Karena kan balik lagi Mbak, long term kan. Terus saya punya goal, saya punya target punya segini jumlah lot. Iya. Karena ngincer dividennya kan. Iya. Iya. Tadi ternyata kamu belajar dari Lokeng ya. Iya. Iya, cita-cita kita semua tuh pengen kayak Polo Keng Hong, hidup dari dividen aja udah bisa, udah gitu. Iya, itu indah banget sih ya udah. Ya, terus bayanginnya emang wow, kita makin semangat nyuapin anak, nyuapin suami dan semuanya. Asli, iya bener Mbak, bener banget. Oke, kayaknya nih netizen udah pada nggak sabar mau nanya-nanya. Aku buka ini dulu ya, Oke. komennya. Sambil udah banyak pertanyaan juga nih di kolom pertanyaannya. Halo Anak-anak semuanya. belum pada tidur kan, Mbak? Di bawah. Oh, Untung oke. ibu kita lagi nginep. Jadi dari aku mau live bentar di atas ya. Aduh. Hai Halo semuanya. semuanya. Hai. Oh, ini udah pada nggak sabar banget. Wow, ini bener-bener rekor banget nih selama kita live. Malam ini baru terbanyak nih, bener-bener. Woi, terima kasih nonton. Iya. Terima kasih. Fansnya Mas Giring dan Mbak Cynthia bener-bener udah biasa. Banyak banget sebentar. Oh, Woi, gila. Ini ada Ibu Cuan nih, nonton Ibu Cuan nih. Ini komen aja nih. Tuh, Bu Cuan. Hai Bu Cuan. oh mana Bu? Dia nggak mau disebutin. Dia nggak mau Oh, nggak mau disebutin. disebutin. Ada Pak Firman. Ada Pak Firman, juga hai Pak nonton. Firman. Pak Firman juga baru mulai invest dia. Wah, keren Pak Oke. Firman. Tapi seneng loh Mbak, semenjak aku kayak ya ngerti saham pun semakin nge-share tentang saham dan aku pun nge-share tentang saham, banyak banget yang antusias pengen buka rekening saham gitu. Keren. Iya kan, jadi lebih berapa persen sih Mbak sekarang investor saham di Indonesia? Sekarang itu berapa persen ya, Bi? 1% ya, Abi? Kayaknya sih sekitar 1% lebih. Iya Kalau kan, zaman masih kecil itu banget ya. masih kecil banget. Iya, Sekarang makanya sudah kayak masa ya. iya. Cuman nih jadinya banyak banget yang antusias untuk belajar juga, terutama lagi di rumah doang ini kan. Jadi kayak mencari kegiatan positif apa yang bisa dilakukan, apalagi ini menghasilkan gitu kan. Iya. Ini ada pertanyaan menarik dari aku scroll. Kalau tadi aku nanyain berapa profit terbanyak, ini ada yang nanya, pernah nggak Mas Giring sama Mbak Cynthia cut loss? Dan paling gede berapa? Aku cut loss pernah sih aku. Pernah. Jujur pernah lah. Pernah. Pernah lah. Itu Tapi- kayak masa-masa masih galau gitu Ya, kan. masih Kalau sekarang awal-awal. makin kesini udah mulai mengerti, sabar aja dulu sis gitu kan. Kayak kemarin Sekarang waktu psikologinya udah semakin tertata seperti Iya, itu iya. dibanding awal-awal. I think the thing is about mindset kan. Mindsetnya adalah kalau kita tahu bahwa kita membeli saham perusahaan yang memang bagus dan kinerjanya selama 5 tahun, 10 tahun ke belakang juga bagus, terus laporan keuangannya bagus, kenapa kita harus worried? Karena balik lagi, mungkin dia turun ya karena pasarnya lagi rese aja gitu. Masalahnya Tapi gitu. itu yang kadang-kadang yang bikin orang untuk masuk pertama kali itu agak ngeri. Aduh, gue takut gini-gini gitu. Karena ada terlalu banyak elemen yang harus dipikirin gitu. Well, terkadang saya juga punya prinsip bahwa ini pas simpel-simpel aja deh. Itu. Saya tahu, saya invest di perusahaan yang satu laporan keuangannya bagus, dipegang orang-orang profesional, Yang kita tahu, yang ngerti. kita mengerti bisnisnya seperti apa. Jadi ya udah ya kita taruh aja di situ. Kecuali kalau kayak Cynthia memang mendalami sampai trading, ngeliatin grafik gitu-gitu. Nah, sebelum kita menuju ke level kayak Cynthia, kita coba dulu nikmatin dengan masuk ke level yang setidaknya buat long term. That's why I always said like my goal is 10, 15 to 20 years. That's my goal. Gitu. Kalau Cynthia kan ya itu juga tapi biar cuan juga. Biar Karena Ya, Mbak, benar nggak sih Mbak Friska, kita beli kan tas selfie, beli tas selfie. kita kan ibu rumah tangga ya, Iya. kadang-kadang kita membutuhkan modal untuk beli lagi dengan cara sekreatif mungkin. Gimana Iya. caranya nih, kalau kita diamin, nah ini enak kan ya, gajinya tiap bulan ada gitu kan. Nah kalau emak-emak ya kayak kita kan, kita harus sekreatif mungkin
apa yang dikasih suami bisa kita manfaatin dengan sebaik mungkin kan. Kalau emang bisa kita ambil cuannya buat ngebeli lagi pas saat koleksi, kenapa enggak gitu kan. Jadi Bener banget. jadi kan ya top up terus saat koreksi gitu loh. Iya. Beda emang. Ya begitu emang kreatif ya mama ya, biar cuan. Mbak Mince, nih bucuan semua, bucuan mana bucuan semua. Tadi nanya bucuan mana? Ada deh bucuan, Ada pokoknya tadi deh. udah komen, Pokoknya ada di udah komen. Nggak mau No disebutin mention, no namanya. mention ya. No mention, no mention. Pokoknya I love you lagi bucuan. aja. Nah, ini ada juga yang nanya, tadi udah aku scrolling ke atas, menarik juga. Dari portofolionya, kalau pengalaman Mas Giring sebagai long term, ada diversifikasi sektor nggak Mas Giring atau Mbak Cynthia sendiri buat invest long term? Mas Giring dulu. Monggo dijawab ketawa. Saya tuh sering dimarahin. Saya sering dimarahin sama bucuan. Kamu tuh gak pernah diversifikasi. Kamu tuh harus beda-beda dong. Ribet-ribet nanti dulu deh. Nih lagi harus kerja lah, ngurusin perusahaan kan, harus ini, harus itu. Udah nanti dulu deh gitu. Makanya Cynthia yang lebih diversifikasi. Kalau bertanya, kalau teman-teman yang baru mau mulai, bucuan selalu bilang bahwa pertama kali yang harus kita invest adalah bank. Perbankan dulu. Karena perbankan itu masih performance-nya termasuk yang terbaik. Kita ambil contoh BBCA, BBRI, Bank Mandiri, Bank Niaga, Bank BBNI. iya kan, BBNI itu semua performance-nya selalu bagus. Dan kita mengerti bisnisnya kan. We totally understand the business. Kita ke ATM, kita ambil duit di ATM, habis itu kita nabung, transfer, itu semua kan profit juga. Credit card, kredit rumah, kredit mobil, ya kan. Itu satu, perbankan. Yang kedua, bucuan juga selalu bilang bahwa yang kedua adalah bisnis consumer, ya kan? Iya, consumer goods. Consumer goods. Kenapa consumer goods? Kita juga mengerti bisnisnya. Bayangin, kita tiap pagi nih gosok gigi, Pakai gosok apa? gigi. Unilever nih, sampoan, Unilever. Unilever. Hari ini ngepel Unilever semua. Wah, kenapa semua barang Unilever? Oh ya udahlah kita beli aja Unilever gitu. Jadi itu. Jadi mungkin teman-teman yang baru mau mulai itu adalah cek Ketahui perbankan. bisnisnya. Kedua adalah consumer goods dan juga mengerti bisnisnya apa. Dan kalau ternyata memang bisnisnya kita interacted dengan bisnisnya, kita berinteraksi setiap hari dengan bisnisnya, I think that's a good business to invest, ya kan. Nah kayak hari ini, kenapa saya masuk ke ICBP? Karena saya ngerti in next 5 to 10 years mereka baru invest di Pine Hill kan. Dan menurut saya mereka membesarkan pasar mereka sampai ke Afrika, iya dong. Jadi nanti semua orang di Afrika dan juga di Timur Tengah akan makannya Indomie. Iya kan? Benar. Jadi marketnya kan jauh lebih besar kan. Makanya mumpung harganya lagi turun, ya beli aja lah. Beli aja. Betul banget. Setuju banget. Kalau Mbak Cynthia berarti diversifikasi pasti Wah, nih. dia Iya, cuman nggak. Aku baru baca postingan kamu, soalnya Mbak aku nggak sediversifikasi itu kok. Gue langsung parno gitu. Tuh yang tanda-tanda yang investor salah nih. Tapi aku nggak sediversifikasi. Contohnya, kemarin itu aku baru beli Java Almayora. Tapi abis itu aku udah cuan tinggi, aku udah jual semuanya gitu. Okay. Terus jadi aku gitu sih. aku kalau udah cuan gitu 10% ke atas pasti aku langsung udah nggak boleh greedy kan. Iya, Pokoknya betul. udah cukup. Yang penting bisa buat nambah si blue chip ini gitu loh. Gitu Mbak. Berarti kalau Mbak Cynthia tipikalnya hasil dari cuan diputer lagi buat ke modal beli saham blue chip lainnya. Betul banget. Dari mana ya kita mama ya? Ya dari situ aja ya, harus benar-benar. saya Lumayan sebenarnya lah ya. tahu dari mana Mbak. Jarang kurangilah waktu ke salon. Lumayan tuh duitnya tuh, ya nggak Mbak? Ini sampai rambut keriting kan udah ke salon lagi. Udah salon udah budgetnya udah gone. Terus facial udah gone gitu ya udahlah. Jadi Tapi dari situ aja. sebagai momi-momi ngerasain gak sih selama udah jadi investor nih, aku pun juga ngerasain kita lebih sering buka apps online trading dibandingkan online shopping sekarang. Banget. Bukan itu aja, Instagram juga malah lebih sering ngasih aplikasi trading gitu. Jadi kayak senang aja kan Mbak kalau ternyata bisa ya, ternyata bener ya gitu, bisa invest, bisa uang kita yang tadinya segini bisa jadi segini kan, happy gitu loh kita ngelihatnya. Kalau sampai detik ini udah sampai berapa emiten Mbak Cynthia?
diversifikasi? Aku hitung bentar ya. Oh, banyak nih ya. Kalau saya mah dikit. Saya Kamu cuma berapa? 4. Lu mau 4. Dia mau banyak banget. 4. Nih ngitung kayaknya banyak nih. Enggak. 8 kalau nggak salah. 8. 8 apa 9 ya. Hampir Kan aja baru- deg-degan. Kirain aku mau bikin indeks LQ45, 40. Tapi yang kemarin aku agak nyesel tuh Unilever, Mbak. Aku tuh belinya nggak begitu banyak. Padahal waktu itu aku beli masih di 6 ribuan. Sekarang udah coba ngeliatin. Kadang-kadang suka nyeselnya itu. Coba gue beli lebih banyak nih, nyerok nih bahasa ngerti saham. Coba gue serok lebih banyak nih si saham. Cuma ya udah lah, tapi- agak nyesel. Kuncinya satu, nggak boleh greedy memang. Kita harus banyak-banyak bersyukur, nanti dikasih lebih juga kok cuannya. Betul, setuju. Amin. Ternyata bisa diterapin banget lah di dunia saham ini. Nah, terus ini tadi mana ya pertanyaan udah aku scrolling. Dari tadi pada nyariin bucuan. Bucuan Iya, dijadikan bucuannya- aku muridku. Bucuannya udah kabur jadinya. Ada, barusan ada Oh, lewat ada lagi. Dicari aja. Ada kok Ini dia di kalau komen. bucuan di mention, takutnya DM bucuan banyak banget tiba-tiba nih. Betul dia takutnya gitu. Jadi tetap aja bucuan biar jadi misteri ilahi. Misteri ilahi. Bikin indeks Kalau- giring sini. Isyana, ini ada teman saya Isyana. Isyana. Kalau Isyana tenang, nanti kita sharing-sharing lagi Isyana ya. Wah, siap nih. Banyak banget nih malam ini yang join. Gila nih Mas Giring, the power of Mas Giring dan Mbak Cynthia. Luar biasa. Wah, ini emang kamunya juga hebat Kamu banget. hebat. Semua pada menunggu-nunggu Kak kapan live-nya bareng ngerti saham. Oke, iya jam 7. Ini jujur ini live pertama pasca lebaran loh ini. Aku buka langsung. Oh gitu. Hebat. Woi. Aku tuh nontonin terus loh Mbak. Setiap itu. Cuma pas lagi komen lagi di close. Jadi nggak pernah muncul. Makanya dari kemarin namanya juga mama kadang mut-mutan gitu ya mau live. Aduh ntar aja. Tapi Iya, benar. langsung kemarin ada Mas Giring sama Mbak Cynthia udah ngeyain, oh yaudah langsung deh tancap gas aja nih live pertama Iya. pasca lebaran. Seneng banget. Sekalinya banyak yang nunggu langsung wah keren nih, luar biasa sih, sangat menginspirasi jujur karena aku pribadi belum begitu banyak denger selebritis ya yang mereka udah melek saham, apalagi ini udah sepasang gitu couple. Harapannya sih dengan adanya sosok couple inspirasi ini makin banyak artis dan masyarakat lebih luas itu mereka juga mau sedikit buka mata lah untuk dunia saham ini. Jujur, Amin. aduh, kita masih jauh menuju indeks kita masih zaman Mas Giri indeks berapa? Ayo masih Waduh, ingat Mbak. Mas Giri? Aku lupa, Mbak. Memang kalau di luar negeri, Mbak, kalau di Hollywood, artisnya semua sudah melek dengan investment kan. Jay-Z. Contoh paling simple Jay-Z. Jay-Z itu nongkrongnya sama Warren Buffett. Iya kan? Makanya sekarang dia jadi billionaire kan. Jay-Z salah satu artis rapper pertama yang jadi billionaire juga gitu. Dan ada juga yang mereka invest di startup gitu-gitu kan. So I think kalau sekarang memang tugas kita memang untuk terus sharing success story agar semua orang mau berinvestasi saham. Mungkin gara-gara awalnya dulu Mbak, kalau saya boleh sedikit sharing ya, challenges-nya di awal adalah ketika semua orang perspektifnya itu selalu saham itu main saham. Begitu orang ngomong main saham, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Iya kan? Sedangkan kalau kita perspektifnya adalah investment, nabung di saham, cuma satu goal ya kok, pasti akan menang. Dan benar kata Warren Buffett bahwa waktu itu pernah, nggak tahu ini benar apa nggak saya baca, Jeff Bezos yang punya Amazon pernah nanya, Warren Buffett, kok kalau lo udah sukses banget di dunia persahaman, pernah dia sekarang orang terkaya nomor 4 di dunia gitu kan, pernah jadi nomor 1 juga, kenapa semua orang nggak ada yang mau ngikutin gaya lo sih gitu? Dan jawabannya simple, semua orang nggak ada yang mau kaya tapi dengan cara yang lama gitu. Semua everybody wants to do it very instant, boom boom boom. Oleh karena itu saya sama istri saya berkolaborasi. Sayanya yang long term, dianya yang trading. Dan itu bisa saling mengisi kan. Iya. Jadi gitu. Bener banget. Jadi lebih ya itu salah satu bentuk diversifikasi juga sebenarnya ya. Iya sih. Kita kan satu kesatuan ya. Iya. Aduh.
ini abis ini kayaknya aku bisa nebak akan banyak muncul pasangan momi-momi milenial gitu yang mereka ngajakin suaminya harus melek saham juga deh kayaknya. Amin, iya atau dong. atau mungkin sebaliknya yang suaminya udah melek saham pasti mereka mau nggak mau wah ini harus ngajak istri juga nih biar melek saham. Jadi dalam satu rumah tuh kita kalau ngobrol nyambung jadinya gitu. Iya benar-benar. Karena kalau kayak Cynthia tuh dia yang selalu sekarang kan gini, dia sebel gitu kali ya, saya cuman diversifikasinya sangat-sangat dikit gitu kan, karena semua sifatnya long term. Mungkin dia tuh gemes kali ya, ini suami gue udah duitnya banyak ngapain sih diversifikasi dikit banget. Tapi kan saya tahu bahwa setiap kali kalau saya ada rezeki, top up lagi, top up lagi, top up lagi gitu. Karena saya punya goal bahwa one day saya itu pengen banget hasil dari dividen itu udah bisa membuat kita hidup gitu kan. Betul ya, lo kenghong banget lah pokoknya kita semua orientasinya ke sana semua. Saya pun juga ya sedang OTW menuju ke sana biar setiap ketemu Pak Lo Kenghong kita nggak diece-ece lagi ya kan Mas. Kamu juga diece-ece ya? Kamu juga dia. Tuh Pak, dia paling sering ngomongin Lo Kenghong sama saya. Kamu touring, nyanyi, ngeband gitu kan, manggung sekali, 2 kali, 3 kali, capek lompat sana lompat sini, sedangkan saya tidur aja duitnya jauh lebih banyak daripada kamu. Tapi itu bikin jadi motivasi kita ya. Bener. Selalu ada Pak, selalu. Itu jujur emang mencambuk, tapi cambuk yang motivasi banget gitu. Iya. Dan kalau Mas Iya. Giri kan juga beberapa kali ketemu Pak Lo, beliau kan sederhana banget ya, bawa mobil itu. Saya pernah mau ada seminar, mau jemput Pak Lo, pinginnya jemput gitu kan sekelas Pak Lo, masa mau isi seminar takutnya ngerepotin atau gimana. Beliau langsung jawabnya, enggak, saya nyetir sendiri aja, freeze gitu. Dengan mobilnya yang menurut banyak orang tuh udah pokoknya tipe yang sederhana, dengan HP yang biasa aja, itu sosok investor yang benar-benar wow, makin tinggi tapi tetap padi meruduk. Down to earth. Iya. Sama Mbak, kalau kita boleh sharing karena memang kita sukanya Warren Buffett, Lo Kenghong. Mbak juga ke rumah saya, itu mobil saya cuma 1 Mbak. Udah mobil cuma 1, udah dekok, pintunya ketabrak. Kita udah nggak punya waktu betulin mobilnya. Iya, saya punya, mungkin kalau teman-teman selebritis yang lain punya mobil banyak, enggak, kita cuma punya mobil 1. Saya pribadi tuh naik MRT Mbak, kemana-mana. Istri saya kalau lagi ada undangan event dia juga naik MRT gitu. Wow. Terus abis itu hobi saya berkebun dan di rumah gitu. Ya, lihat sih sistemnya selalu berkebun. Itu kayaknya enak banget sih, nanam apa aja tinggal metik sendiri. Jadi pikirkan nih kayaknya. Harus Mbak, enak Mbak, enak. Kemarin mungkin Mbak Friska komen yang pas kita foto berdua, Pak kan lagi panen saham, panen cuan juga dong gitu. Iya, tahu aja. Jadi ya benar sih, sekarang the right moment banget nggak sih Mbak? Bener. Jujur momen sekarang tuh wow, ini kapan lagi ya nunggu momen saham seperti ini. Aku pun yang dari tahun 2010 aja nungguin momen kayak gini tuh ya berarti setelah 10 tahun, 1 dekade di pasar modal baru dapat momen kayak gini. Jadi ini kayak iya bener, kayak lagi belanja diskon banget gitu, gede-gedean. Jadi kayak kapan lagi gitu kan. Benar banget. Nah, tapi kalau Mas Giring sama Mbak Cynthia sendiri karena udah lumayan lama juga punya pengalaman di sini, targetnya tujuan investasi di sini juga udah jelas ya untuk sebisa mungkin, berarti mungkin ya bisa disimpulkan kita bisa pensiun sebelum masa pensiun, iya nggak? Betul. Pensiun sebelum masa pensiun ya sebisa mungkin gitu. Target aku pribadi sih seperti itu ya, maksudnya punya target pensiun sebelum masa pensiun ya. Masa pensiun pada umumnya kan umur sekian. Nah, di saham ini menurut aku pribadi bisa jadi salah satu kendaraan lah buat kita mencapai tujuan. Mas Giring juga, dan rata-rata hampir semua orang juga punya tujuan yang sama lah, mirip-mirip serupa gitu. Di saham ini bisa banget gitu. Kalau Mbak Cynthia punya pesan nggak buat yang khusus momi-momi yang mami yang lagi stay at home? Iya. Punya banget. Itu yang mama punya banget, dan mereka masih agak ragu apalagi dengan rutinitas mama yang kita tahu sendiri, anak, dapur segala macam gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Cynthia, apa sih kira-kira motivasi yang bisa bikin
momi-momi ini biar tetap mau, ayo dong semangat konsisten belajar, bisa kok, pasti bisa. Mbak Cynthia aja bisa ya, harusnya momi-momi di luar sana juga pasti bisa. Aku menyemangati banget sih, banyak banget yang masuk, mama-mama terutama ibu rumah tangga yang pengen banget nyoba mau invest di saham. Sebenarnya caranya simple banget, semuanya itu ada di ngerti saham di highlight ya. Kalau masih bener-bener blank, bingung, itu ada di highlight yang ngerti saham 1, 2, 3, 4 itu baca semua. Mbak, aku tuh bikin rangkuman loh Mbak dari highlight kamu, aku ketik ulang. Gila. Benar Mbak, benar Mbak. Pagi-pagi kayak kamu ngapain Titin? Nggak apa, aku mau ngetik ulang. Jadi biar Kok aku pagi-pagi? Saya lagi berkebun Mbak, malam-malam di kebun saya Mbak, di greenhouse saya. Terus ini ngapain bini gue bawa laptop? aku ngetik kayak kadang-kadang bener bingung, kadang-kadang kata-kata saham, kata-kata perekonomian yang bikin kita bingung tuh bikin simple dengan sama Mbak Friska kan. Jadi udah aku inin aja. Aku siapa tahu nanti ke depannya bakal kepake buat aku pakai buat anakku juga kan kalau mau belajar. Dan anak-anak kita berdua, si Aisyah itu udah punya BBRI, Zidan udah punya BBCA. Jadi mereka juga kalau ada endorsement gitu-gitu kan mereka juga ada rate-nya. Mereka udah langsung tahu, Mah, langsung diinvestin aja kayak mama gitu. Jadi oke Kak, nanti pas lagi koreksi mau beliin BCA ya segini, ntar dia catat di handphonenya kayak oke Ma, aku punya segini lot ya di sini, iya gitu. Nanti kalau udah cuan kabarin emang nggak diambil kan? Enggak, mau tahu aja, seneng kalau udah cuan berapa persen, nanya mulu berapa persen. Wah, jadi ya aku bener-bener pengen banget membuat lingkungan itu sih di rumah. Jadi sedari kecil pun mereka ngelihat orang tuanya mereka berinvestasi itu sangatlah penting gitu, semudah mungkin. Makanya mereka belum bisa buka rekening saham, masih nebeng ke aku. Cuma nanti Sun Zidan umur 17 tahun punya KTP, udah deh dia udah punya modal sendiri untuk dirinya di masa depan gitu kan. Jadi buat mama-mama yang masih ragu-ragu kayak beneran deh ini momen-momen yang sangat tepat banget untuk kalian berinvestasi. Karena harga bener-bener lagi diskonnya. Lama ini keulang lagi tuh lama gitu loh. Ya BC aja aku sempat dapat 80 sekian persen kan, sampai sekarang jadi segini lagi. Jadi as long menurut aku yang diinvest adalah saham-saham layer 1 seperti itu. Rika lagi-lagi ya ngikutin kata-katanya ngerti saham terus. Layer 1. Dan yang kalian invest adalah perusahaan-perusahaan yang kalian tak ketahui, yang kalian pakai sehari-hari. Jangan pernah takut, karena emang dimeremin aja, bener kata Mas Giring. Berapa tahun juga kaget nanti lihat sahamnya gitu. Apalagi kita sebagai ibu-ibu yang bisa kreatif, memutarkan dana yang ada, kita ambil lagi cuannya buat beli pada saat koreksi gitu-gitu, kenapa enggak? Dan sekarang kan lagi kita punya banyak waktu luang di rumah untuk melihat itu semua kan gitu. Jadi ayo investasi saham sekarang. Udah kayak marketing. Bener banget. Makanya nih buat mama harusnya bisa banget sih, nggak usah ragu ya. Kalau kita bisa, harusnya mereka juga bisa. Nah, kalau Mas Giring tadi ada yang nanya, udah ke scroll ke atas nih. Mas Giring udah sempat ngelewatin krisis. Gimana sih sikap Mas Giring menghadapi krisis seperti sekarang? Karena banyak investor pemula itu mereka yang panik, bahkan ke bawah panik selling, itu kan yang sangat disayangkan banget gitu. Nah, selama Mas Giring yang udah ngelewatin beberapa krisis nih, itu cara menyikapinya gimana nih Mas? Apakah tinggal tidur aja, nggak usah buka aplikasi, atau gimana? Jadi saya udah ngeliatin krisis 2008, sekarang krisis 2020 kan. Dan waktu 2008 saya baca Warren Buffett gitu, bahwa ketika sebuah harga perusahaan yang bagus dan itu harganya di bawah, it's the perfect time to buy gitu kan. It's time to get greedy ketika semua orang lagi takut gitu kan. Jadi waktu itu BRI saya beli terus turun, saya top up lagi gitu. Top up terus aja. Karena targetnya saya beda sama dia. Target saya sebab long term, dan itu bagaimana saya punya target, gua tuh sebelum umur segini harus punya berapa lot ini gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti kita punya hasil dari dividen. Jadi sebenarnya it's all about mental aja. Bahwa mental itu adalah jangan, kalau misalnya kita memang udah taruh duitnya di saham yang nggak jelas namanya apa, nggak ngerti bisnisnya, ya
ya pantas lah takut. Tetapi kalau kita taruh di saham yang perusahaannya jelas, kita lihat, wah ini CEO-nya bagus ya. Terus abis itu kita lihat, loh ini servisnya bagus ya. Itu kita akan semakin yakin gitu bahwa udahlah tenang aja lah. Daripada saya menyisihkan uang saya, kita sosok mau nyoba bikin bisnis yang misalnya sesuatu yang kita nggak ngerti atau sesuatu kita nggak mau siap capek atau yang lainnya, terus tiba-tiba kita udah invest di nyawa misalnya nyawa tempat lah, habis itu gaji karyawan, mendingan saya titipin nih uang saya nih ya ke CEO itu, ke para direksinya, kepada karyawannya yang jelas-jelas udah punya KPI, mereka tahu bagaimana servis kepada nasabah atau servis kepada kliennya, ya lebih tenang kan. Jadi I think it's all about mindset sih Mbak. Mungkin karena saya sudah melewati ini bertahun-tahun, jadi begitu kemarin, yang turun yang semuanya. Oh ya, aku. Coba dia average down, dia sesantai itu. Nggak apa-apa, udah beli lagi. Walaupun ya masih harganya average down, tapi dia yakin dengan apa yang dia invest gitu loh. Jadi dia tenang banget, dia setenang itu orangnya. Keren. Biar kayak Lo Keng Hong, cool. tidur aja udah. Ya kita sumpah kalau ingat Pak Lo Keng Hong tuh jadi makin oh ya sesantai itu beliau ngomongnya kok ya. Iya. Sebagai bukti. Panas ya Mbak, panas gitu. Iya. Sayangnya Baiklah. kalau nggak ada Instagram sih, coba kalau ada IG nih mungkin istrinya udah panas nih diomongin sama kita. Aduh. Wah nih. Oke, nih 10 menit terakhir boleh dong Mbak Cynthia sama Mas Giring kasih closing statement buat teman-teman yang baru join ataupun yang mereka ya masih pemula tapi ya masih maju mundur dan mereka mungkin kebawa takut, bisa nggak ya saya survive punya umur berapa lama nih jadi investor saham, karena yang aku jumpain pribadi, aku menjumpai banyak investor itu yang paling bertahan atau semangatnya itu menggebu-gebu hanya setahun, 2 tahun, terus habis itu karena banyak loss, bye-bye, kayak gitu. Nah, jadi ini tips sekalian closing statement dari couple yang sangat menginspirasi ini, boleh dong. Tadi kan aku survive. Closing statement apa ya? Aku Mas Giring jago kalau closing statement. Apa ya? Atau boleh dong Mas Giri, tadi ada yang request nyanyi Laskar Pelangi bentar aja. Oke. Tuh, gitar. Harus pakai gitar dia. Kita sambil ngomong. Sambil sebelum closing lah kita nyantai bentar nih. Kata Mas Giring boleh hapus aku nggak? Kata Mas Giring boleh hapus aku nggak? Aduh, wow, senang banget loh Mbak, Mbak. Pokoknya nanti habis pandemi kita ketemuan dong. Aku pengen banget belajar, pengen lebih mendalami lagi. Semoga nanti after new normal kita bisa makan-makan cantik ya. Ayo dong, makan cantik tapi tetap cuan ya. Loh, kita makan dari hasil cuan. Iya. Kamu ngobrol dulu, aku nyetem dulu. Nyetem. Okay. Jadi Mbak Friska dan banyak banget yang nge-DM-in aku tuh yang masih bingung soal ngebuka rekening saham gitu. Apakah di saat pandemik ini orangnya jadi tetap datang ke rumah atau bisa lewat online sekarang? Kalau sekarang sebenarnya kan udah beberapa sekuritas yang bisa online ya. Jadi menurutku di pandemi seperti ini pun udah nggak jadi halangan buat orang-orang mau buka rekening saham, kan nggak harus tatap muka. Iya. Ya. Dan prosesnya itu lama nggak sih Mbak? Dulu kok aku agak lama ya dulu ya? Dulu aku lama, zaman lama banget. Tapi kalau sekarang setauku yang udah full online aja itu paling sehari 2 hari itu udah dapat user ID, udah dapat RDN. Oh, oke. Ini new info banget sih, biar aku share ke follower aku. Banyak banget yang DM kayak, ini prosesnya aku nggak bisa jawab karena dulu jujur aku kayak, oh iya dulu belajar lama banget baru jadi gitu kan. Memang jadi sekarang bisa. Memang belum banyak, belum sampai 10 sekuritas lah yang bisa full online. Tapi googling aja ada kok yang udah full. Oke. Kalau Mbak Friska sekalian aku nanya ya, dibedain nggak rekening sahamnya buat investment sama trading? Aku jujur bedain karena itu nggak kuat kalau lihat
Nah, itu dia tuh ya. Itu pasti hawanya pengen jualan. Oke, berarti itu beda sekuritas dong, Mbak. Kalau kan Iya. nggak Oh, oke, garis. Oke. Aku dari kemarin kayak masih bingung gitu. Pokoknya pengen bikin satu account lagi yang buat trading aja. Jadi benar nggak pusing kan? Walaupun aku benar-benar aku catat loh, Mbak, setiap beli jual. Jadi tahu, oh, gue pernah beli segini nih. Oke, udah untung segini baru aku ngambil yang harga beli terendahku gitu lah, Mas. Tapi kalau Mbak Cynthia bisa dalam satu akun sih nggak harus dua. Cuma kalau aku pribadi mungkin psikologiku tuh tergoda banget pakai video, jadi aku bisa aja. Oke. Baik. Nih, siap. Tunggu, kamu ngomong dulu. Sabar. Belum. Nih, Mau nyanyi lagu request-nya apa? dari para fans nih. Udah ditungguin. Ya seru lah pokoknya ya Mbak. Aduh seneng lah kita bisa sedini mungkin lah kalau kalian emang udah berpenghasilan, ada penghasilan lebih, bisa di invest di saham dari sekarang. Waktu yang sangat perfect time to buy. Ya, masih kecil lah pasar modal kita kok. Masih sangat potensi banget ke depannya. Banget. Mungkin kalau aku closing statement-nya ini aja kali Mbak ya, buat teman-teman semua yang memang mau mulai investment, mungkin yang harus dicamkan itu adalah bahwa ini semua buat long term, investasi buat nabung dan bukan buat main-mainan gitu. Jadi bukan kayak buat main, karena kalau main pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu. Jadi selalu mikirin bahwa saya ingat banget pertama kali saya berinvestasi itu saya udah mikirin bahwa saya pengen nguliahin anak saya di luar negeri waktu itu kan. Dan waktu itu aja belum ketemu sama Cynthia gitu. Jadi memang mindsetnya sudah jauh banget ke depan. Jauh, ya. Iya, jadi mungkin sekarang balik lagi nih adalah saat yang tepat buat kita berinvestasi sih. Dan jangan lupa kalau mau lebih tanya-tanya lagi, follow Instagram kita berdua ya. Iya. Cynthia. Cynthia Ganesha, saya. Udah sering kita mention kok. Oh, siap. Aku kan sering komen. Aduh, aku berasa nostalgia ke zaman-zaman kuliah dulu. Aduh, seneng banget. Thank you. Ini thank you banget loh Mas Giring, Mbak Cynthia. Kita yang terima kasih Kita yang terima juga kasih. udah diundang. Aku juga thank you banget udah mau sharing-sharing. By the way, aku izin save di IGTV boleh ya ini ya? Boleh banget. dong. Aku kan minta itu Mbak, aku juga mau nge-share. Oke. Jangan lupa siap, di-save ya. Karena Di mention Mbak, biar saya juga bisa share juga Mbak. Di save videonya, Iya, bisa kita share Oke, juga. nah, bisa kita share. Siap. Oke nih, sekali lagi thank you banyak. Nanti kita atur schedule buat makan-makan cantik dari hasil cuan. Yeay. Terima kasih ya semuanya udah nonton. Kasih Thank nonton you ya. banyak Giring Mbak Cynthia. Salam buat baby-baby, anak-anak di sana. Salam Anakku juga buat tidur keluarga. juga. Iya. Baby. Oke, thank you banyak ya. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Bye. Buat teman-teman semua juga thank you yang udah nonton. Kita save di IGTV, tenang aja, jadi bisa diulang lagi. Yang kangen Mas Giring bisa ulang lagi. Yang kangen saya bisa ulang lagi. Oke, thank you ya Mbak ya. Terima kasih. Ya. Dadah, Bye. Mbak.